Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik asuh Pena Bangsa. Kali ini di pelajaran sastra kita akan belajar tema baru nih, yaitu topiknya pidato untuk pertemuan ketiga kali ini. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama kakak Salsabila Rihanmen atau bisa dipanggil Kak Asa. Sebelum kita mempelajari pidato, kita harus tahu nih pengertian pidato itu apa sih? Menurut KBBI, pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato ditunjukkan kepada orang banyak. Selain itu, pidato adalah wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Sedangkan menurut beberapa ahli, yang pertama ahli MH Abdurrahman. Pengertian pidato menurut MH Abdurrahman adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Pidato dilakukan untuk menyampaikan sebuah pendapat atau uraian. Ahli kedua adalah Syam. Syam menjelaskan bahwa pengertian pidato adalah teknik berbicara. Pidato akan dilakukan dengan mengungkapkan kata-kata atau bahasa yang efektif. Orang yang berpidato akan menampilkan sebuah keterampilan orang tersebut. Yang ketiga adalah menurut Arsyad. Pidato menurut Arsyad adalah sebuah kegiatan komunikasi. Kegiatan ini dilakukan oleh seseorang dengan sebuah tujuan. Tujuan tersebut antara lain untuk menyampaikan dan menanamkan beragam ide, gagasan, dan konsep. Nah, selanjutnya, Kak Jessica akan menjelaskan mengenai tujuan pidato. Nah, kita itu melakukan pidato itu untuk apa sih? Nah, kita tuh melakukan pidato untuk memberikan sapaan kepada para pendengar, lalu memberikan informasi mengenai topik yang kita bawakan kepada para pendengar. Lalu, pidato itu juga bisa memengaruhi serta menghibur para pendengar. Nah, di sini ada jenis-jenis pidato. Jadi itu pidato tuh sebenarnya ada banyak jenis ya. Di sini yang kakak bahas ada 4. Yang pertama itu adalah pidato informatif. Pidato informatif itu apa sih? Nah, pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Nah, biasanya informasi-informasi tersebut tuh akan diberikan kepada para pendengarnya. Lalu untuk jenis yang kedua adalah pidato argumentatif seperti dalil, argumentasi, data, atau alasan. Nah, hal-hal tersebut tuh berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Nah, lalu yang jenis yang ketiga itu adalah pidato rekreatif. Nah, pidato jenis ini tuh umumnya akan menyuguhkan atau akan memberikan sebuah kegembiraan. Kegembiraan tersebut tuh dapat dinikmati bersama dengan penuh rasa persaudaraan ataupun dengan rasa kekeluargaan. Nah, lalu untuk jenis yang terakhir itu adalah pidato persuasif, yaitu pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengarnya. Nah, persuasif itu adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Nah, oke adik-adik, perkenalkan nama kakak Dika Aditya Rahman dan di sini kakak akan menjelaskan terkait struktur pidato. Nah, ada apa aja sih dalam pidato itu? Yang pertama, ada pembukaan. Bagian pembuka berisi salam pembuka, ucapan penghormatan dan rasa syukur, serta berbicara mengarah terkait topik utama. Nah, yang kedua, ada isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Nah, isi pidato juga sebaiknya disertai dengan alasan yang meyakinkan. Yang ketiga, ada bagian penutup. Bagian ini berisi kesimpulan, permohonan maaf, dan ucapan terima kasih. Nah, udah kebayang belum? Kalau belum, yuk kita lihat ke contohnya. Nah, di sini kakak akan memperlihatkan ke adik-adik sekalian contoh dari pidato. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin dan ridhonya bisa berkumpul bersama hari ini. Adapun materi pidato yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang pendidikan moral. Nah, adik-adik, bagian yang kakak baca barusan itu merupakan bagian pembukaan. Nah, selanjutnya, akhir-akhir ini kita sering melihat dan menonton berita mengenai kasus kriminal yang akan dilakukan oleh sekelompok orang atau oleh anak-anak yang masih sekolah.
Bahkan banyak kasus pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika, dan tindak korupsi di antara pejabat. Semua perilaku buruk tersebut akan merugikan kita semua, khususnya bagi generasi muda. Mungkin penerapan pendidikan moral ini tidak mudah, tetapi kita jangan menyerah untuk menerapkan nilai moral di keluarga kita, masyarakat, dan instansi pendidikan agar kita bisa meminimalisasi perilaku buruk pada anak-anak dan tidak dilakukan lagi di generasi mendatang. Nah, itu merupakan bagian dari isi. Nah, untuk bagian selanjutnya yaitu bagian penutup contohnya adalah seperti ini. Sekian pidato singkat dari saya, dengan kerendahan hati, saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato saya ini. Semoga rahmat Tuhan selalu melimpahi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada-ada udah paham belum mengenai struktur dari pidato? Harusnya sih udah paham ya. Oke, sekian dari kakak. Tetap semangat ya. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Alia. Karena tadi adik-adik sudah mendengarkan banyak penjelasan dari kakak-kakak sebelumnya mengenai pidato, sekarang kalian mau ngasih tugas nih. Tugasnya yaitu membuat rekaman video pidato bertemakan bebas dengan minimal durasi 3 menit. Untuk teknis pengerjaannya, adik-adik bisa edit videonya sesuai dengan keinginan adik-adik. Dan kakak juga di sini punya saran aplikasi nih buat edit video yang gratis. Namanya YouCut dan CapCut. Adik-adik bisa lihat nih tulisannya di sini yang kakak tunjuk ini. Adik-adik bisa pakai itu untuk aplikasi edit videonya karena itu juga gratis. Kemudian videonya sebaiknya direkam dalam posisi horizontal. Posisinya seperti ini adik-adik nanti ketika merekamnya. Jadi posisinya horizontal. Kemudian tugas dikumpulkan kepada pengajar masing-masing. Untuk tugasnya itu saja. Terima kasih buat adik-adik sudah mau mendengarkan Creatrix Sastra untuk hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.